Shalom, perkenalkan nama saya Anggreni Amelia Tomiwa dari kelas A1 Keperawatan semester 2. Pada saat ini, saya akan membahas tentang pengambilan sampel darah. Pengambilan spesimen terdiri dari darah, urin, dan feses. Bagaimana melakukan spesimen yang baik dan benar? Sebelum Anda melakukan tes darah, tidak ada salahnya mengenal lebih lanjut beragam jenis tes darah beserta fungsinya, sehingga Anda tahu apa tujuan dari jenis tes darah yang dijalani. Berikut ini merupakan beragam jenis tes darah. Yang pertama, tes darah lengkap. Tes darah lengkap atau yang disebut juga dengan tes hitung darah lengkap sebenarnya tidak memberikan diagnosis dan definitif terhadap suatu kondisi. Meski begitu, pemeriksaan ini dapat memberikan petunjuk penting mengenai masalah kesehatan dalam diri Anda yang mungkin terjadi. Pemeriksaan darah ini akan melihat tinggi rendahnya hemoglobin, jumlah sel darah putih, hematokrit, dan tinggi rendahnya jumlah keping darah. Yang kedua adalah laju endap darah. Tes darah ini dilakukan untuk mengetahui seberapa parah peradangan yang terjadi dalam tubuh. Peradangan bisa disebabkan oleh infeksi, tumor, atau penyakit autoimun. Pemeriksaan ini dikerjakan dengan cara melihat seberapa cepat sel darah merah mengendap ke dasar tabung pengujian. Semakin cepat sel darah merah mengendap, semakin tinggi tingkat peradangan. Yang ketiga adalah tes elektrolit. Elektrolit berfungsi untuk menjaga keseimbangan kandungan air yang sehat di dalam tubuh, menunjang listrik saraf, membantu memindahkan nutrisi ke dalam sel-sel tubuh berikut limbah yang diproduksi keluar dari sel-sel tersebut, dan menstabilkan kadar alkali dan asam di dalam tubuh. Perubahan level mineral di dalam tubuh dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti diabetes, dehidrasi, gagal ginjal, penyakit hati, gangguan jantung, atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Yang keempat adalah tes koagulasi. Tes ini dilakukan untuk melihat adakah masalah perbekuan darah seperti yang dialami oleh penderita penyakit Von dan hemofilia. Tes ini dilakukan dengan melihat atau mengukur beberapa cepat darah mengumpal. Dan kelima adalah tes fungsi tiroid. Tes ini akan menguji sampel darah dengan melihat tingkatan hormon tiroid T3, T4, serta TSH. Biasanya tes ini akan dilakukan jika dokter Anda mencurigai adanya tiroid yang kurang aktif atau terlalu aktif. Yang berikut adalah tes ELISA. Tes darah ini biasanya dilakukan untuk melihat adanya antibodi dalam tubuh. Jika Anda mengalami infeksi bakteri atau virus seperti HIV, toksoplasma, atau mungkin mengidap alergi, sistem kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi spesifik dalam menanggapi alergi atau infeksi. Yang berikut adalah analisa gas darah. Tes darah ini dilakukan guna mengevaluasi tingkat keasaman darah dan kadar gas dalam darah seperti oksigen dan karbon dioksida. Analisa gas adalah pemeriksaan yang dilakukan dokter untuk meninjau gangguan keseimbangan asam basa tubuh seperti asidosis dan alkalosis, untuk meninjau fungsi paru dan respon terapi oksigen pada paru-paru, serta untuk menilai apakah terdapat gangguan ginjal. Yang berikut adalah tes darah untuk menilai risiko penyakit jantung. Tes darah ini yang dimaksudkan untuk mengetahui risiko penyakit jantung koroner. Tes ini meliputi pemeriksaan kolesterol baik, kolesterol buruk, dan lemak dalam darah. Kadar kolesterol buruk dan trigliserida yang dapat normal dalam darah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.
Kebanyakan orang diharuskan berpuasa dalam 9 sampai 12 jam sebelum tes dilakukan. Tes darah merupakan pemeriksaan sampel darah yang dialami dari tusukan pada jari atau melalui pembuluh darah di bagian tubuh tertentu, seperti lengan dengan menggunakan jarum. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, obat, atau zat tertentu, dan memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan.